Wawancara dengan pemuka agama seputar moderasi beragama bersama Ustadz Dwi, Pastor Antonio Andix, Bapak Catur Aji, dan Bapak Selamet. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam bahasa, budaya, agama, dan suku yang hidup bersebelahan. Walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu, Indonesia merupakan negara yang agamis. Hal inilah yang menjadikan penguatan moderasi beragama di Indonesia sangat penting disemarkan, agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor, sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim, merusak, dan saling menghancurkan keutuhan bangsa. Di Lumajang, ada sebuah desa yang majemuk dan tentram. Ya, itu adalah Desa Tempur Sari, kampung indah yang dikelilingi bukit berselimut kabut. Karena penasaran dengan bagaimana cara pemuka agama menyampaikan dakwahnya, kami berkunjung ke rumah Ustadz Dwi, Pastor Antonius Andix, Bapak Catur, dan Bapak Selamet selaku pelayan jemaat dengan harapan bisa menggali lebih dalam bagaimana agama memandang konsep ini. Sebelumnya, kami akan menjelaskan secara singkat kehidupan beragama di Desa Tempur Sari. Di desa ini terdapat masyarakat beragama Islam, Kristen dengan minoritas Katolik dan Hindu. Mereka hidup berdampingan, damai, dan belum pernah sekalipun terjadi perang agama. Kesadaran masyarakat akan toleransi beragama di Desa Tempur Sari sangatlah bagus. Masyarakat di sini melihat perbedaan menjadi sebuah keberagaman yang syarat akan keindahan. Jika bisa diibaratkan, sebuah pelangi akan nampak indah jika memiliki berbagai warna yang berbeda-beda. Perbedaan yang kontras antar warna seolah-olah bukan menjadi halangan untuk menjadikan mereka satu komposisi yang indah bagi tiap mata yang memandang. Mengenai konsep moderasi beragama, Ustadz Dwi menjelaskan bahwa dalam agama Islam, moderasi beragama disebut dengan ummatan wasaton, di mana dengan konsep ini, manusia diharapkan bisa hidup di jalan tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Tidak mengkafirkan sesama muslim, apalagi menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengannya. Konsep ini juga sama dengan pemahaman pastor dan pengurus gereja yang lain. Bahkan, mereka juga menyebutkan bahwa agama adalah rahmatan lil alamin. Agama datang untuk membawa dunia pada harmoni yang indah, bukan untuk berperang dan saling menghancurkan. Dalam melayani umat, para pengurus gereja menegakkan semangat melayani dan mengapresiasi. Para pendeta dan pengurus gereja fokus mengkritik diri sendiri. Kami tidak menciptakan, namun lebih pada menjaga kesadaran masyarakat untuk saling menjaga spiritualitasnya. Begitulah ujar Bapak Pastor. Untuk kegiatan peribadatan, masjid menyediakan masker dan hand sanitizer. Soft diatur berjarak sesuai protokol kesehatan. Gereja pun demikian. Ruangan yang biasanya muat untuk 600 orang, kini hanya diisi 180-an saja. Sisanya dibuat kloter dan ibadah keluarga di rumah. Berikut ini ada beberapa pertanyaan spesifik yang kami ajukan kepada para pemuka agama. Pertanyaan pertama untuk Bapak Pastor Antonius Andix. Bagaimana pendapat Bapak Pastor terkait kedamaian? Damai. Ketika menyebut kata damai, yang ada di pikiran saya adalah surga. Kata damai adalah impian orang-orang hidup di dunia dan di kehidupan setelahnya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang surga. Surga seringkali dipahami sebagai janji, seakan-akan siapapun yang percaya, beriman pada Yesus akan otomatis masuk surga. Padahal, iman tanpa perbuatan adalah mati. Menurut kami, memang semua umat Tuhan Yesus akan masuk surga, tapi tetap, bagi saya, surga yang pertama adalah amanah. Tuhan telah menjelaskan dalam kitabnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti yang semua agama tahu, surga digambarkan dengan berbagai hal yang indah, damai, dan tenang. Melalui ayat tersebut, Tuhan memberi amanah kepada manusia agar menjaga kestabilitasan dunia, menjadikan dunia sebagai miniatur surga, menebarkan kebaikan lintas golongan. Jangan bosan berbuat baik, karena setiap kebaikan, kepada siapapun, dimanapun, dan berapapun nominalnya adalah bernilai surgawi. Semua agama mengajarkan kebaikan, dan meskipun agama Islam dan Kristen di Tempur Sari tergolong sama-sama tua, namun secara historis, warisan spiritual Jawa lah yang lebih dulu membangun harmoni kehidupan. Sangat menyedihkan ketika agama dijadikan alat politik dan pedang dalam kepentingan sebagian kelompok saja. Seperti orang-orang yang hendak merubah ideologi negara, menciptakan tatanan baru kehidupan, dan ingin mensyuriahkan Indonesia. Semua agama adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi dunia.
Bangunlah ikatan yang baik kepada Tuhan, manusia, alam, tumbuhan, dan hewan. Dan sesungguhnya, tokoh yang paling berpengaruh dalam menciptakan suasana seperti ini adalah tokoh agama. Maka dari itu, tokoh agama haruslah menatap segala sesuatu dengan cinta. Karena itulah, saya pun selalu menggaungkan kalimat, Uripe wong duwe agama iku kudu api-apian urip. Kasihilah Tuhan dengan segala budi. Kasihilah segala umat manusia seperti kamu mengasihi Tuhan. Jadi, kedamaian versi saya adalah ketika bisa berbuat baik kepada sesama makhluk Tuhan di muka bumi. Pertanyaan kedua diajukan kepada Bapak Catur Aji selaku pelayan jemaat. Bagaimana pendapat Bapak Catur tentang perbedaan? Perbedaan itu indah. Ibarat pelangi, jika warnanya hanya merah, dia tidak akan menakjubkan. Hal nyata yang menjadi manifestasi pelangi tersebut adalah dengan memahami secara mendalam makna dari lakum dinukum waliyad-din, yang berarti bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Perbedaan kultural dalam eksistensi dan perwujudan ekspresi beribadah kepada Tuhan sudah menjadi hal yang lumrah. Hampir tidak pernah terjadi gesekan sosial antar warga lintas keyakinan. Banyak alasan yang mendasar mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya among rasa satu sama lain. Among rasa sudah menjadi prinsip yang mengakar dalam hati, khususnya bagi masyarakat Jawa. Among rasa sendiri, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti menjaga perasaan satu sama lain tanpa memandang perbedaan apapun. Lebih dari itu, among rasa bermakna mendukung, mengingatkan, dan atau memberikan perhatian penuh terhadap sesama dalam urusan sosial kemasyarakatan. Ingatlah, kejahatan yang merajalela saat ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Kita berjalan di jalan yang berbeda-beda, namun tujuannya sama. Dan kita butuh perbedaan itu. Jalankanlah agama tanpa harus mencederai sesama. Pertanyaan berikutnya diajukan oleh Bapak Slamet selaku pelayan jemaat, pemeluk agama Kristen setelah pernikahan. Bagaimana kesan Bapak Slamet selama berdakwah di Tempur Sari? Kerukunan dan toleransi masyarakat sangatlah terjaga. Saat hari raya dan Natal tiba, masyarakat saling bertamu dan memberi selamat. Pindah agama karena pernikahan banyak terjadi di sini. Masyarakat Tempur Sari berpikir terbuka dalam hidup bersosial. Mereka menempatkan urusan beragama dan hidup bermasyarakat pada tempatnya masing-masing. Namun, berbicara tentang simbol keagamaan, desa ini cukup asing dengan cadar, celana cingkrang, dan jenggot panjang. Jadi untuk menghindari omongan yang tidak diinginkan masyarakat, Muslim memilih untuk meninggalkannya. Pertanyaan terakhir kami kutip dari Ustadz Dwi selaku Takmir Masjid Aiman Fakihani. Sebagai pemuka agama, adakah pesan yang ingin Ustadz Dwi sampaikan kepada kami para generasi penerus dakwah Islam? Ambillah hati masyarakat. Sebesar apapun yang kalian sampaikan, apabila kalian tidak bisa mengambil hati mereka, kalian tidak akan didengar. Peka dalam bertindak sangatlah penting. Toleransi itu sangat baik, tapi fanatiklah kalian dalam beragama. Fanatik ke dalam. Dalami agamamu, tegakkan syariatmu. Ajarkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dan melestarikan alam. Dan itulah hasil perbincangan kami dengan pemuka agama di Desa Tempur Sari. Semoga keberagaman Indonesia tidak menjadikan sekat di antara kita. Sebar cinta, kebaikan, dan perdamaian. Sampai jumpa!